dengan saya Dina Purnama Alam, guru fisika di SMA Doa Bangsa. Kita akan bahas tentang hukum Coulomb. Apa itu hukum Coulomb? Saksikan terus ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini menyatakan bahwa terdapat gaya listrik atau Coulomb pada dua atau lebih benda bermuatan listrik yang berinteraksi. Jadi kalau ada dua muatan atau lebih, dia akan mengalami gaya Coulomb atau gaya listrik. Kalau satu muatan, dia tidak akan mengalami gaya Coulomb ya. Persamaan hukum Coulomb itu atau gaya listrik itu sama dengan K sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat kalau misalkan di udara. Tapi kalau misalkan selain udara itu di bawahnya ada epsilon 0 ya, dimana F ini merupakan gaya Coulomb, satuannya Newton, Q ini besar muatan listrik, satuannya Coulomb, R itu jarak antar muatan meter, K itu tetapan Coulomb, nilainya sudah pasti ya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Epsilon 0 itu permitivitas medium. Biasanya kalau misalkan vakum atau udara, nilainya 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 Coulomb kuadrat per Newton meter persegi ya. Nah, gaya Coulomb atau gaya listrik itu biasanya yang dicarinya itu resultan gaya Coulombnya. Ada yang resultan gaya Coulomb segaris, ada yang membentuk sudut. Kalau misalkan resultan gaya Coulomb membentuknya segaris, tinggal dijumlahkan saja. Jumlah resultan CF-nya itu sama dengan F1 tambah F2 tambah dan seterusnya. Misalkan ini ada dua muatan, ada muatan positif, ada muatan negatif. Kita ketahui berarti karena dia berlawan jenis, maka dia saling tarik menarik CF-nya. Maka karena cuma ada dua muatan, langsung aja resultan gayanya F-nya. Berarti ini misalkan ini A, ini B, berarti ini kan resultan F, misalkan ini berarti gaya A dipengaruhi oleh B, ini gaya B dipengaruhi oleh A ya. Jadi resultan A B itu sama dengan resultan gaya B oleh A ya. Boleh sama aja ya. Jadi apa? Langsung aja ya, nilainya K Q A kali Q B per R kuadrat ya. Berarti nilainya tinggal masukin ya, K nya kan tadi ada ya, Q A nya berapa? 2, Q B nya 1 per 2 kuadrat. Berarti 2 nya coret ya, jadi nilainya berapa? Sama dengan resultan gayanya K per 2 ya, Newton. Kayaknya ini nanti diuraikan ya nilainya. Jadi ini kalau misalkan resultan gaya segaris itu tinggal jumlahkan, tapi karena ini cuma satu, FA oleh B atau B oleh A kan sama aja ya. Nah, langsung aja kaki murorombehin ya, kaki murorombehin. Nah, contoh resultan segaris pun ini ceritanya ada 3 muatan, tadi kan 2 muatan. Ini kalau 3 muatan gimana? Misalkan ini yang sering keluar ya, muatan A 4 Coulomb, muatan B 9 Coulomb, muatan C 2 Coulomb. Jarak antara A ke B itu 20 meter. Diketahui resultan gaya di si C itu sama dengan 0. Pertanyaannya, di manakah atau posisi A harus di mana? Kalau misalkan resultan gaya si C-nya itu harus sama dengan 0, maka yang harus kita cari itu gambarkan dulu gayanya. Di sini kan acuannya si C, karena resultan gayanya si C, maka kita lihat dulu yang si C-nya. Lihat, ingat ya, kalau muatannya positif negatif berarti tarik menarik, kalau negatif positif tarik menarik, kalau negatif negatif berarti tolak menolak, kalau positif positif berarti dia tolak menolak. Lihat si C berarti dipengaruhi oleh si A dan si B. Si C ke A dia negatif, ini positif, berarti tarik menarik untuk menolak, mendekati atau menjauhi. Karena dia negatif positif berarti tarik menarik ya. Kalau tarik menarik berarti kata si C T mendekati ya. Ini gaya si C dipengaruhi oleh A. Ini C sama B, C sama B juga dia beda jenis, maka dia tarik menarik ya. Berarti ini F C oleh B ya. Nah, terus apalagi karena diketahui jaraknya dari A ke B itu berapa? 20 meter, berarti boleh kan di sini anggap X. Boleh ya, jarak dari sini ke sini dianggap 20 min X. Boleh ya. Kita lanjut. Ngobrolnya tadi ya.
Berarti resultan si C-nya tuh kan harus sama dengan 0. Tadi ini FC oleh A ya. Ini FC oleh B. Kanan kurang kiri, ingat ya, resultan itu kanan kurang kiri. Berarti FCB dikurangin FCA sama dengan 0, ya gak? Beda ruas, berarti FCB sama dengan FCA. Ya, kita lanjut. Berarti tadi kan FCB sama dengan FCA ya. Berarti apa? K kali C kali B per RCB kuadrat sama dengan K kali C kali A per RCA kuadrat. Boleh nggak? Karena kanan kirinya ada K, sering menghilangkan aja si K-nya ya. C-nya juga sering menghilangkan, boleh ya. Maka didapatkanlah siapa? QB per QA sama dengan apa? RCB kuadrat per RCA kuadrat. Atau biar kuadratnya hilang, berarti di sini diakarin ya. Akar QB per QA sama dengan RCB per RCA ya. Ini persamaan rumus cepatnya lah ya. Tadi kan diketahui QB nya berapa? QB nya kan 9, QA nya 4, RCB nya berapa? 20 min X. RCA nya kan tadi apa? X ya, tadi C nya X. Berarti akar 9 berapa? Akar 9 berarti 3 per 2 sama dengan 20 min X per X. Kali silang ya, 3X sama dengan 40 min 2X. Beda ruas, 3X tambah 2X 5X sama dengan 40. Berarti jaraknya berapa? 40 bagi 5, 8 meter. Oh, berarti si posisi A terhadap si C itu harus berapa meter? Harus 8 meter ya. Nah, selanjutnya itu menentukan resultan gaya membentuk sudut. Kalau menentukan resultan gaya membentuk sudut, pasti ingat ya, vektor menggunakan rumus jajar kencing ya. Jadi kalau misalkan ada gaya F1, F2, maka kita proyeksikan dulu membentuk sudut ya. Diapit, maka berarti resultannya itu apa? F1 kuadrat tambah F2 kuadrat dikurangi 2F1 kali F2 kali cos theta ya. Misalkan ini ada berapa muatan? Ada 3 muatan. Ada positif, negatif, negatif. Muatan A 2 kolom, muatan B 2 kolom, muatan C positif 2 kolom. Sama sisi 1 meter. Berarti kalau misalkan sama sisi 1 meter, berarti segitiga itu kan 180 derajat dibagi 3. 60 derajat ya sudutnya, semuanya 60 derajat. Pertanyaannya, berapakah resultan gaya yang di A? Maka kita tinjau si A. Kan A negatif. Berarti si A dipengaruhi oleh siapa aja? Si B dan C. Ingat ya, sama sisi. Sama sisi itu panjangnya sama. Itu kan 1 meter, 1 meter, 1 meter ya. Yang ditanyakan itu resultan si A. Berarti si A dipengaruhi oleh siapa aja? Si B dan si C nya. Si A sama si B ini negatif, negatif. Berarti tarik menarik tak nolak. Sejenis tolak menolak ya. Berarti ini F A oleh B. Ya, negatif positif berarti apa? Tarik menarik ya ke sini ya, tarik menarik ya. Berarti ini apa? F A oleh C. Maka resultannya gimana? Nah, gini ya. Nah, gini resultannya. Ini sigma F oleh A. Ya. Jadi ini sudutnya berapa? Ini kan 60, ini kan 180. Berarti 180 kali 60 jadi berapa? 120 derajat ya. Nah, kelihatan ya, kita ganti ya. Jadi berapa? 120 derajat ya. Ya. Nah, kan tadi si sudutnya itu berapa? 120 derajat. Karena arah resultannya ke sini ya. Ke sini. Nah, ke sini ya. Si F-nya. Maka
Maka yang harus kita lakukan apa? Berarti sigma FA itu kan berarti akar dari F A oleh B kuadrat ditambah F A oleh C kuadrat dikurangi 2 kali F AB kali F AC dikali cos theta ya. Ini ya diakarin ya. Maka kita cari dulu kebetulan ya, muatannya juga sama ya, jaraknya juga sama, berarti nilai AB sama AC dia pasti sama. Cari dulu satu-satu. FAB berarti KIB per RAB kuadrat. Berarti berapa? K kali 2 ya. IB nya per 1 kuadrat. Berarti berapa? 4K ya. Berarti di sini FAC berarti K kali A kali C per RAC kuadrat, sama ya, kebetulan nilainya sama. K kali 2 per 1 kuadrat, berarti berapa? 4K juga ya. Maka ya, sigma F nya sama dengan 4K kuadrat ditambah 4K kuadrat kurangin 2 kali 4K kali cos 120 ya tadi, 120 derajat. Nah, berapa? 4 kali 4 berapa? 16K kuadrat ditambah 16K kuadrat dikurangi 16K kuadrat ini. Cos 120 itu kurang 2 negatif ya, berarti berapa? 80 kurangi 20 60 setengah ya. Nah, duanya coretnya negatif, kalau negatif dia positif ya. Jadi berapa? 16 32K kuadrat ditambah 16K kuadrat ya. Jadi berapa? Boleh gak? Jadi berapa ya? 16 32 848K kuadrat ya, atau berapa? 16 kali 3K kuadrat ya, atau sama dengan 4K akar 3 Newton. Nah, ini dia hasilnya. Seperti itu kalau misalkan membentuk sudut. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang listrik statis, hukum Coulomb, dan muatan listrik tentunya ya. Semoga dapat dimengerti buat semuanya. See you the next time. Audio Jungle.